Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Fadila. Saya berasal dari Offering D24. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sentuhan kulit pria dan wanita. Perbedaan pendapat antara para ulama fikih di dalam furu'iyah atau cabang seperti membaca qunut dalam salat subuh, membaca basmalah dalam setiap surat Al-Fatihah, juga jumlah rakaat dalam salat tarawih sudah biasa terjadi. Setiap perbedaan pasti ada argumentasinya, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau pendapat dari para ulama. Tata cara bersuci pun juga terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fikih, termasuk hukum bersentuhan kulit antara pria dan wanita, juga sentuhan kulit antara suami istri. Perbedaan seperti ini menunjukkan keluasan khasanah keislaman. Di Indonesia, perbedaan seperti ini sudah biasa terjadi antara kalangan organisasi Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Persis, dan Al-Irsyad. Semua organisasi di atas termasuk organisasi Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah furu'iyah yang terkait langsung dengan hukum bersentuhan langsung kulit antara pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Dengan harapan setiap pembaca benar-benar memahami perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dalam kajian fikih, terdapat 4 mazhab fikih yang terkemuka. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hambali. Mereka termasuk dikatakan mujahid mutlak, di mana ilmu mereka benar-benar paripurna dan mumpuni, sehingga bisa menyimpulkan sebuah masalah dengan mengambil dalil yang berargumentasi pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketika kita menemukan argumentasi langsung di dalam Al-Quran dan hadis, mereka bisa menggunakan kias. Yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya maspul marati layan kusu al-wudu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali ketika bersentuhan yang menimbulkan syahwat, sehingga menyebabkan seseorang keluar mazi atau cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Sebagian besar dari pengikut mazhab Hanafi terdapat di Turki, Pakistan, dan India. Jadi jangan heran dan kaget jika menemukan sebagian orang-orang di Turki melihat seorang pria dan wanita bersentuhan kulit, namun mereka tidak berwudu kembali, mereka langsung melaksanakan sholat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Imam Maliki adalah salah satu mazhab yang paling dominan di Madinah Al-Munawwaroh waktu itu, karena beliau asli putra Madinah. Dalam mengambil dalil dan argumentasi, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah waktu itu. Karena Imam Malik yakin bahwa penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah SAW. Sebab sebagian penduduk Madinah adalah putra-putri atau keturunan sahabat Rasulullah yang lebih tahu kebiasaan dan ayahanda mereka. Pengikut mazhab Imam Maliki paling banyak saat ini ada di daratan Afrika seperti Tunisia dan Maroko. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa, seperti kebiasaan di Indonesia bersalaman, dengan tidak disertai dengan syahwat, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah mazhab Imam Al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i paling banyak ditemukan dan berkembang di Mekah pada abad 14 Hijriah atau sebelum berdirinya Arab Saudi. Indonesia paling banyak jumlah pemeluk Islam. Sebagian besar dari ulama dan masyarakat bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudhu. Sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena berhubungan darah. Yang keempat adalah mazhab Hambali. Raja Arab Saudi Malik Abdul Aziz pernah menegaskan kepada penduduk Makkah bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab Hambali. Namun beliau menambahkan tidak melarang mazhab lain yang berkembang di Mekah. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hambali berpendapat jika disertai dengan syahwat, maka membatalkan wudhu. Sedangkan jika tidak disertai syahwat, tidak membatalkan wudhu.
Hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.